Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordan Kertanegara, kelas 8C, nomor absen 17. Saya bersekolah di SMP IT Ar-Rahmah, Pacitan. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerajinan bahan lunak. Yang pertama yaitu pengertian dan prinsip kerajinan bahan lunak. Pengertian kerajinan bahan lunak adalah suatu produk kerajinan yang menggunakan bahan bersifat lunak sebagai dasar pembuatannya. Yang kedua, prinsip kerajinan bahan lunak yang dibutuhkan yaitu yang pertama, keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Yang kedua, keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigelan. Yang ketiga, kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Lanjut, yang kedua yaitu jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Yang pertama yaitu bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contohnya seperti tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Yang kedua adalah bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Keragaman bahan lunak tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu sama lainnya. Berikut ini ciri-ciri dari bahan lunak yang perlu dikenal dan dimengerti. Yang pertama dari bahan lunak alam, yaitu yang pertama tanah liat. Karakteristiknya memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Warna tanah ada beragam. Tanah yang mengandung kaolin lebih banyak akan berwarna lebih putih. Stoneware lebih ke hitam atau keabu-abuan, sedangkan earthenware lebih terlihat coklat kemerahan. Yang kedua yaitu tanah liat. Stoneware memiliki daya bakar hingga 1300 derajat Celcius, sedangkan earthenware hanya sampai 900 derajat Celcius. Kemudian tanah liat mudah hancur dan tidak melalui proses pembakaran. Jika dibakar namanya keramik. Yang keempat, campuran tanah liat adalah air. Kemudian pewarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan glaser atau pembakaran tinggi hingga 1300 derajat Celcius. Dapat pula dengan dibakar biskuit, yaitu 900 derajat Celcius, lalu diberi warna cat langsung. Contoh kerajinan bahan lunak yang kedua yaitu kulit. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami jika terbakar akan berbau seperti sate. Kulit tidak tahan air. Langsung kita masuk ke contoh kerajinan bahan lunak yang ketiga yaitu getah nyatu. Getah dari pohon yang berwarna putih. Getah nyatu warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna. Warna yang digunakan berasal dari pewarna alam. Getah nyatu jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Getah nyatu jika dipanaskan akan melunak, tapi lama-kelamaan akan mengeras.
Lanjut contoh kerajinan bahan lunak yang keempat yaitu floor clay. Floor clay adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Campuran floor clay adalah air. Kerajinan dari floor clay biasanya tidak tahan air. Floor clay dapat diwarna menggunakan pewarna makanan atau sintesis. Lalu kita masuk ke bahan lunak. Kita masuk ke kerajinan bahan lunak, yaitu bahan lunak buatan. Yang pertama, memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang kedua, yang membedakan hanya pada polimer clay tidak berminyak, sedangkan plastisin berminyak. Yang ketiga, pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin seperti semula. Itu tadi contoh polimer clay dan plastisin. Sekarang lanjut ke yang kedua, yaitu fiberglass. Fiberglass memiliki struktur cair dan juga jika mengering akan mengeras. Fiberglass dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat. Lanjut yang ketiga, yaitu lilin dan parafin. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak atau cor. Lalu pewarnaan dilakukan saat lilin mencair, yang kemudian dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Lanjut contoh yang keempat, yaitu gips. Wujud bahan gips adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Pewarnaannya biasanya setelah produk jadi. Gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Lanjut yang kelima, yaitu sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu pengolahan kerajinan bahan lunak. Pengolahan kerajinan bahan lunak adalah proses pembuatan yang bahan bakunya bertekstur lunak dan dapat dihancurkan dengan mudah. Contohnya ya seperti kulit, gips, lilin, dan lain-lain. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu proses produksi kerajinan bahan lunak. Beragam benda kerajinan dari bahan lunak alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Sebelum membuat kerajinan, perlu dipahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan berikut. Syarat-syarat perancangan benda kerajinan, yaitu yang pertama, kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. Yang kedua, keamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. Yang ketiga, keluasan atau flexibility.
Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat yaitu keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakaiannya. Contohnya piring. Yang kelima yaitu keindahan. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda-benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Karya yang baik dapat dihasilkan dengan proses perancangan yang baik pula. Sebab itu, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal berikut. A. Kerajinan bahan alam. Setiap daerah memiliki jenis kerajinan lokal bahan lunak yang menjadi unggulan daerahnya. Contoh pertama, kerajinan keramik. Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat biasa dikenal orang dengan kerajinan keramik. Asal kata keramik adalah keramos, yang artinya benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Pada pembuatan keramik, tanah liat memiliki sifat plastis. Setelah itu dibakar dalam tingkat pembakaran suhu 600 derajat Celcius sampai 1300 derajat Celcius sesuai jenis tanah liatnya. Lalu proses pembuatannya yaitu hasil kerajinan keramik yang sudah dibentuk dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Jika sudah kering, karya dapat dibakar menggunakan tungku keramik dengan bahan bakar yang bervariasi. Keramik yang dibentuk sudah dapat diberi dekorasi pada saat setengah kering atau saat sudah mengalami pembakaran. Pertama yaitu biskuit hingga 900 derajat Celcius, lalu diglasir dan dibakar kembali hingga suhu 1200 derajat Celcius sampai 1300 derajat Celcius. Lanjut contoh kerajinan bahan lunak alam yang kedua yaitu kerajinan kulit. Teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan kulit adalah teknik pahat. Bahan pembuatan kerajinan kulit adalah kulit yang tersamak yang berasal dari hewan seperti domba, sapi, dan kerbau. Alat pembuatan kerajinan kulit adalah bahat khusus kulit, pelong atau pembolong kulit, mesin jahit, gunting, dan jarum jahit untuk kulit. Yang ketiga, lanjut produk kerajinan kulit. Ketersediaan sumber daya alam yang sulit membuat kerajinan bahan kulit menduduki nilai jual yang relatif tinggi. Akhirnya banyak yang menduplikasi kerajinan bahan kulit alam dengan kulit buatan atau imitasi yang disebut kaleb. Lanjut, proses pembuatan kerajinan kulit. Kulit yang digunakan adalah jenis kulit mentah atau split atau kulit mentah langsung digunakan, sedangkan kulit split diolah terlebih dahulu dengan bahan kimia. Pertama-tama, kulit direndam dengan air selama 1 hari sampai lunak. Kemudian direntangkan atau dipentangkan dengan menggunakan tali dan figura kayu yang kuat. Kemudian kulit tersebut dijemur sampai benar-benar kering. Kulit yang sudah kering segera ditipiskan dengan cara dikerok. Kulit bagian dalam dikerok terlebih dahulu dan lebih banyak dikurangi agar diperoleh kulit yang berkualitas. Setelah itu baru dilanjutkan pengerokan pada bagian luar. Pengerokan kulit bagian luar hanya sedikit saja, nanti bisa merusak kualitasnya. Setelah itu kulit ditipiskan, sisa-sisa kerokan dibersihkan dengan air dan bagian yang dikerok dihaluskan dengan amplas. Selanjutnya dijemur lagi hingga kering merata. Lanjut contoh kerajinan bahan lunak alam yang ketiga yaitu kerajinan adonan tepung. Adonan dibuat sedemikian rupa hingga kalis dan lunak sehingga mudah dibentuk. Bahan pembuatan kerajinan floor clay. Nah, ini contohnya.
Bahan yang digunakan adalah tepung terigu, tepung sagu, tepung tapioka, lem putih, pewarna makanan atau cat poster atau akrilik, dan semprot clear. Bahan pendukung lainnya adalah peniti brush, gantungan kunci, dan magnet. Alat pembuatan kerajinan adonan tepung merupakan alat sederhana yang ada di rumah, diantaranya baskom, mangkuk, sendok, spatula, gelas ukur, plastik, triplex, dan waslap. Produk kerajinan adonan tepung. Produk kerajinan ini biasanya banyak dijadikan souvenir atau kenang-kenangan yang dibagikan. Lanjut proses ke pembuatan. Sama mudahnya dengan tanah liat, namun karena warnanya yang sudah terlihat menawan, pembuat karya harus memadukan warna-warna yang bentuk yang akan dibuat sehingga memunculkan keharmonisan. Contoh kerajinan baluna alam yang keempat yaitu kerajinan getah kayu. Bahan pembuatan kerajinan getah kayu yaitu getah nyatu, air panas yang selalu dalam rebusan, air dingin, dan pewarna alam dari tumbuhan atau pewarna sintetis. Alat pembuatan kerajinan getah nyatu yaitu botol atau roll sebagai penggiling, papan sebagai alas, gunting, kuas, dan sendok. Produk kerajinan getah nyatu yang dibuat pengrajin didominasi bentuk perahu, naga, atau perahu burung tinggang. Lanjut ke proses kerajinan getah nyatu adalah proses perebusan batang pohon nyatu dilakukan sebanyak 3 kali untuk mendapatkan getah yang baik. Perebusan pertama dilakukan dengan mencampurkan sedikit minyak tanah. Perebusan kedua cukup dengan air. Perebusan yang ketiga dilakukan penambahan warna pada getah tersebut. Lalu kita lanjut ke kerajinan bahan lunak buatan. Contohnya yang pertama yaitu kerajinan lilin. Lilin merupakan sumber penerangan yang terdiri atas sumbu yang diselimuti oleh bahan bakar padat. Alat yang digunakan dalam pembuatan kerajinan lilin yaitu cetakan, kompor, panci, wadah atau loyang aluminium, pengaduk, dan pewarna lilin. Kita lanjut ke proses pembuatan kerajinan lilin. Panaskan lilin dan parafin di atas panci. Setelah cair, lilin dapat diberi pewarna bubuk atau cair, atau dapat pula menggunakan krayon sisa. Siapkan cetakan di atas gelas, kulit telur atau wadah loyang atau loyang kue. Jika ada silikon, cara membuat silikon adalah dengan membuat modelnya terlebih dahulu menggunakan gips, plastisin, atau tanah liat. Kemudian buat kotaknya, silikon disiram sebatas kotak. Jika sudah kering, dapat dicopot dari modelnya. Silikon dapat digunakan untuk mencetak lilin hias. Lanjut contoh yang kedua yaitu kerajinan fiberglass. Adalah serat gelas berupa kaca air yang ditarik menjadi serat tipis. Lanjut ke proses pembuatan kerajinan fiberglass. Cetakan untuk kerajinan ini juga terbuat dari silikon. Cetakan silikon dibuat terlebih dahulu agar fiberglass dapat dibuat lebih cepat untuk hasil yang lebih banyak. Pembuatan cetakan silikon ini sama dengan cetakan silikon kerajinan lilin. Setelah cetakan silikon sudah siap, mulai langkah pembuatan kerajinan berbahan fiberglass. Lanjut ke contoh yang ketiga yaitu kerajinan gips. Gips merupakan bubuk. Proses pembuatannya yaitu bubur gips dibuat dengan 1/2 takaran. Untuk takaran 1 gips dan 2 untuk air. Jika cor benda berongga, perbandingan dibuat 1/3. Kemudian aduk hingga tidak ada lagi gumpalan gips. Lanjut ke 4 yaitu kerajinan sabun. Sabun merupakan bahan lunak buatan yang dihasilkan dari zat kimia tertentu. Lanjut ke proses yaitu pembuatan kerajinan sabun. Kali ini ditampilkan teknik ukir atau cukil. Jika tidak ada, cetakan dilakukan dengan cara diukir, sedangkan jika tersedia, cetakan dapat dibuat dengan teknik
cor. Lanjut ke 5 yaitu kerajinan polimer clay. Adalah semacam adonan yang sudah dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi mirip adonan kue. Lanjut ke prosesnya. Prosesnya yaitu mencampur beberapa warna dari bahan polimer clay yang diinginkan. Kita lanjut yang terakhir yaitu fungsi pengemasan produk kerajinan bahan lunak. Adanya kemasan dapat membuat produk kerajinan tahan lama dan terlihat lebih menarik, terlebih lagi jika yang dibuat bentuknya kecil dan rentan, seperti aksesoris. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata dan ada yang salah-salah, mohon untuk dimaafkan sebesar-besarnya. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.